it is best di tempat seperti Jakarta ini orang hidup, kerja, dan bermain di tempat yang sama, live, work, play. Jadi di situ ada housing di atasnya, ada co-working space juga, dan kita pastikan yang baru itu tampil kontras, menghormati tempat yang aslinya, yang heritage-nya. Dan ya waktu itu judulnya namanya Naung Loka Pusaka ya, atau tempat bernaung yang sebagai bagian dari pusaka lah yang harus kita jaga ya. Begitu. Dan bersyukur sekali bisa juara 1 di sini. Mewakilkan Veritas Indonesia kan? Oh ya, itu kami yang kerjakan dari Veritas Indonesia. Ya. Andrew Tirta, terima kasih sudah hadir. Sama-sama, dengan senang hati, Nando. Kalau kita bisa sharing sekilas sebetulnya perjalanan seorang Andrew Tirta tuh bagaimana hingga saat ini? Oke, baik. Ya mungkin dimulai tentu mulainya dari S1 tentunya. Saya mulai S1 itu tahun 95 di Bandung. Oke, Di Parayangan. Universitas Katolik Parayangan. Dan di situ ya mungkin saya cukup bengal lah ya. Maksudnya bengal dalam arti kata bukan bengal nggak kuliah. Tapi mungkin waktu itu saya tergabung dalam kelompok kecil gitu yang non formal. Yang menamakan diri itu Bandung Eksperimen. Jadi gerah gitu dengan pakem-pakem yang diterapkan di sekolah dan sangat terinspirasi gitu lihat publikasi-publikasi seperti dari Ernst Mokui atau tokoh-tokoh seperti yang eksperimental seperti Lebbeus Woods dan sebagainya. Jadi ya banyak cerita-cerita sih dulu di kampus, mungkin pertengkaran juga dengan dosen pembimbing, hal-hal seperti itu. Sangat transpirasi dengan ya, dan mungkin ditentang bahwa waktu itu harusnya sesuai pakem dan yang banyak berlaku saat itulah, itu long time ago. Lalu ada cerita menarik juga dalam milestone pada saat itu. Tahun 98 kebetulan saya jalan-jalan sama orang tua ke Kuala Lumpur, ke Malaysia. Dan pada saat itu memang dari kampus juga udah cukup rame tokoh Ken Yang, waktu itu baru terbit buku Bioclimatic Architecture. Jadi waktu itu walaupun liburan singkat, saya sempatin mampir gitu loh. Mampir, nanya-nanya, dan kebetulan waktu itu juga Hamzah Enyang, nama kantornya Hamzah Enyang, memang lagi terbuka untuk menerima magang. Iya, jadi liburan itu berubah, tiba-tiba saya nggak pulang, langsung lanjut nggak pulang lagi. Dan minta tolong teman di kampus untuk tolong bantu urus cuti. langsung ya. Iya, jadi waktu itu saya cuti 1 semester, 6 bulan di Hamzah Enyang, dan di Hamzah Enyang ini cukup global juga, cukup multinasional, cukup beragam. Dan dari Parahyangan itu di situ masuk situ mata saya benar-benar kebuka. Dan di situ juga karena banyak lulusan-lulusan dari top schools lah in the world. Ken Yang sendiri adalah alma mater dari Architectural Association, School of Architecture, AA School. Dan cukup banyak juga alumni-alumni AA. Jadi itu sebuah impian pada saat itu saya udah berasa saya ingin satu hari saya bisa S2 di sekolah yang top-top ini. Jadi setelah saya pulang, setahun cukup tuh? Magangnya setahun aja? 6 bulan, setengah tahun, 1 semester. Iya, sekarang nggak tahu semester berapa lama, tapi kalau dulu kan setengah tahun. Udah gitu pulang, itu tinggal tahun terakhir, yaitu adalah skripsi dan tugas akhir. Nah, saya juga cukup beruntung waktu itu mendapat dosen pembimbing yang sangat-sangat suportif dan sangat terbuka dalam pendekatan desain, almarhum Pak Abang Winarman. Dan dia juga mengepalai laboratorium metode desain, jadi cocok lah. Jadi di situ itu nyambung terus tuh, mulai dari skripsi itu saya
mengangkat tema arsitektur yang sifatnya komemoratif atau mengenang masa lalu. Itu lanjut sampai tugas akhirnya membuat pusat kebudayaan Tionghoa, dan nyambung saat itu gak lama setelah kerusuhan yang banyak korban orang Tionghoa di Jakarta. Nah itu ya saya lulus dengan baik S1. Terus kebetulan juga nyambung lagi di Jakarta, lagi ada acara Jakarta Art Festival. Oh iya. Yang salah satu pengurusnya adalah almarhum juga Pak Ahmad Juhara, Mas Juju saya panggilnya. Dan setengah tahun pertama saya lulus, saya support Mas Juju dengan mengorganisir serangkaian instalasi pasca kerusuhan untuk yang masih nyambung dari tema skripsi sampai ke tugas akhir, mengundang beberapa arsitek untuk membuat instalasi di sepanjang pintu besar, jalan pintu besar yang bagian dari pecinan di Jakarta. Dan acara itu cukup baik sih, maksudnya mendapat liputan yang cukup baik dan respon yang hangat dari masyarakat. Belajar banyak juga di situ, nggak hanya cuma arsitektur, tapi juga organisasi, hubungan dengan masyarakat, minta izin dan sebagainya. Termasuk juga mengepalai tim untuk bisa menggerakkan acara itu sampai terjadi ya. Nah itu sudah selesai, saya pikir ya saya mau teruskan dunia profesional. Saya kerja di beberapa tempat, itu di Nikken Sekkei International di Singapura. Nikken Sekkei? Iya, tapi Nikken Sekkei di Singapura bukan sebesar yang di Jepang ya. Nikken Sekkei yang kita tahu adalah firma terbesar di dunia. Di Singapura waktu itu belum begitu besar, ada beberapa prinsipal dan timnya juga nggak besar, masih seperti studio. Lalu sempat di Mas Aang, di Andra Martin Arsitek, lalu sempat juga di Art Studio di Singapura juga. Mereka terkenal sebagai pemenang kompetisi dan juga realisasi apartemen Duxton Plain. Itu sepertinya milestone yang cukup penting juga sih di arsitektur Singapura waktu itu. Jadi setelah warawiri kerja 2 tahun, nah itu udah, saya rasa itu udah milestone pakem yang tepat lagi untuk melanjutkan ke S2. Oh jadi profesional dulu baru mau S2? Iya, dan ini sebenarnya mindset kerja dulu sebelum S2 ini juga kurang lebih ya sudah seperti formula lah yang udah banyak ditanamkan lah di benak saya ya, termasuk waktu di Kenyang. Kerja dulu aja, nanti baru S2 setelah kerja. Nah itu saya buat lamaran ke 2 tempat, dan dua-duanya meminta proposal tesis. Itu Berlahre dan EA School. EA School yang program Design Research Laboratory, dan di Berlahre. Dua-duanya saya dapat. Saya pilih EA mungkin karena mimpi awal tadi itu loh. Oke. Saya pilih EA, ya di situ programnya 16 bulan. Cukup intens. 1,5 tahun dong? Iya, hampir 1,5 tahun. Dan lagi-lagi saya cukup beruntung, mereka selalu bilangnya ada fase 1, fase 2. Fase 1 adalah 1 tahun pertama. Saat sidang fase pertama, kami cukup baik lah ya, performanya cukup baik. Itu salah satu jurinya adalah Roslove Group. Roslove Group ini adalah produk designer yang sangat terkenal. Dia desain dulu Apple Computer, dia yang desain, dia produk designer lah. Belum zamannya Johnny Ive. Sebelum Johnny Ive, berarti yang masih yang Apple yang tabung. Kalau yang iMac kan udah Johnny Ive kan? I think so. Sebelum. Lisa, Apple 2. Ini yang masih yang kayak warnanya biru, terus jadi satu sama, tapi jadi satu sama layarnya. iMac 3 itu berarti kan? iMac. Could be, saya nggak tahu namanya. Terus mungkin dulu juga ada sempet botol air tuh yang terkenal bentuknya kayak gelombang air. Terus banyak yang niru-niru sih. Dulu namanya awalnya Tynant, merek Tynant itu juga dia yang desain. Ada beberapa hal. Dan dia waktu itu menawarkan magang di tempat dia selama summer break 3 bulan. Nice. Ya, jadi itu juga saya rasa bagian dari pembelajaran ya, maksudnya terekspos skala yang jauh berbeda dari bangunan tentunya dalam skala produk ya. Setelah itu selesai, tesis saya juga hasilnya cukup baik, dapat project distinction, lalu dipamerkan juga di Beijing, di EA sendiri dipamerkan selama sebulan, masuk ke publikasi Veidat di Taiwan, lalu langsung ditawarin kerja lagi
oleh salah satu guru di sekolah di EE. Waktu itu pernah datang juga ke acara AKID kalau nggak salah, Chris Lee namanya, Chris Lee. Siri Architects. Jadi saya sempat kerja untuk dia. Setelahnya saya kerja paling lama itu 5 tahun itu di sebuah perusahaan namanya Mars Barfield. Nah, kalau mungkin pada familiar dengan London, itu ada salah satu simbol London itu London Eye. Oh iya. Itu mereka yang desain. Jadi saya paling lama di situ lah, dan itu tentunya membentuk saya juga ya. Nah, 5 tahun karena alasan-alasan personal, keluarga, saya pulang itu 2009 ke Jakarta dan memulai firma yang namanya Ilatouch. Singkatan dari Interlinkages of Aptitudes Towards a Race of Juxtapositions. Jadi memang agak rumit ya, tapi pada intinya itu berarti adalah gabungan berbagai keahlian untuk studi arsitektur. Tapi kita bisa bahas itu di pertanyaan berikutnya nanti mungkin, karena tadi terlalu panjang di pertanyaan pertama udah habis nanti. It's because of your experience before ya. Exactly, nama itu pun dari membentuk saya lah. Jadi experience before membentuk saya, jadi akhirnya nama itu dan tentu setelah mungkin sekitar 10 tahun, could be more ya, more than 10 years lah. Kita udah menyelesaikan beberapa bangunan, Nando juga ikut foto beberapa. 2022, so ya belasan tahun ya, 12-13 tahun. Datang tawaran dari Veritas. Waktu itu, they know you? kebetulan salah satu direktur Veritas pada saat saya magang di Hamzah Young, dia baru pulang dari, I think, Nottingham University. Actually Manchester University. Jadi dia baru sebagai assistant architect, and I was an intern. So we got to know each other lah. It was very brief, tapi ya dia mungkin ingat saya. Dia tawarin apa minat untuk membuat Veritas Indonesia. Ya pada saat itu saya pikir ini kesempatan yang nggak akan datang 2 kali, I think, dalam hidup saya, dan ya ada beberapa alasan lain nanti yang mungkin saya bisa jelasin, dan saya ambil, dan ya, sekarang saya pimpin Veritas Indonesia ini udah berjalan tahun ketiga. What a great story ya about your school and then. Pertanyaannya dalam soalnya. Tadi saya ada sempat lihat belajar di AARDL ini, bagaimana sehingga bisa membentuk pola-pola pikir apa nih dalam berkarir atau berkarya sebetulnya? Iya. Jadi berangkat dari Parahyangan, kerja lalu ke EE itu saya bisa bilang itu beda banget sih. Oh gitu? Sangat beda. Jadi saya bisa bilang EE itu lahan yang sangat subur untuk menumbuhkan arsitek. Kreativitas atau? Definitely. Dan nggak cuma kita, saya rasa lebih dari itu. Jadi mungkin saya bisa bandingkan di EE itu, begitu saya masuk itu kan sebenarnya program itu banyak. Jadi mereka ada sekolah yang namanya dari foundation, terus 3 tahun pertama. 3 tahun pertama itu mereka habis itu selalu disuruh ambil setahun keluar, nanti balik lagi baru ambil diploma. Nah, setelah diploma ada lagi yang ini nih, yang postgraduate. Postgraduate ada yang di RL, macam-macam, ada yang landscape urbanism, ada yang emerging technologies. Nah, begitu waktu saya masuk, waktu itu the head of school itu adalah Mohsen Mustafavi, dan dia sekarang adalah profesor di Harvard. Dan saya ingat sekali, Mohsen bilang, you are here at the moment. When you are here for however long you're gonna be here, you better make the most of it. Jadi dia sangat sarankan kita itu nggak cuman ikutin program kita, tapi kita disarankan untuk ikut kuliah di tempat-tempat lain, itu bebas. Oke. Lalu nggak cuma itu, di EE itu seminggu at least bisa ada 2 atau 3 public lectures dan
yang menarik lagi, public lectures-nya belum tentu dari arsitek loh. Tapi saya belum tentu praktisi. Belum tentu dari arsitek. Justru malah jarang sekali dari arsitek. Nanti yang diundang seringkali dari disiplin lain, bisa jadi dari performance art, bisa jadi dari pembuat film, bisa jadi dari dancer atau koreografer. Justru yang diekspos itu bukan hal-hal yang non arsitektural. Jadi mungkin di sini bagaimana merangsang arsitek itu untuk menghasilkan hal-hal yang orisinil dan tidak mengereferensi ke arsitek lain. Tapi kan pasti ada pengaruh dong, karena kita pernah melihat, pernah merasakan. Pasti. Dan kalau di sini mungkin kayak dulu saya di Parayangan itu mencari-cari arsitek yang terkenal lagi bikin apa ya kan. Kalau di EE itu terbalik. Justru arsitek yang lagi kerja kadang-kadang main ke sekolah untuk lihat justru mahasiswa sekarang lagi buat apa sih. Karena yang di dunia akademik justru jauh lebih advance kembangannya dibanding yang di dunia kerja. Oh. Terbalik di situ. Terus kemudian pola pikir apa yang akhirnya itu, maksudnya pendekatan apa yang membuat sehingga membentuk? Jadi DRL sendiri itu namanya udah Design Research Lab, right? Jadi memang dari namanya pun sesuai karena mereka sifatnya adalah menghasilkan sesuatu yang baru, always new, selalu inovatif. So things was moving very fast lah ya. Sampai sekarang I'm sure juga moving very fast. Agenda tahun ke tahun selalu bisa berevolusi jadi sesuatu yang berubah terus. Waktu saya datang itu, it was hot to talk about transformative architecture lah. Mungkin mirip ya sama temanya ArcID sekarang ya. Okay. Tapi cukup literal ya, cukup harafiah. Itu adalah bentukan arsitektur yang berubah bentuknya dalam waktu yang singkat, bukan kayak merubah tema yang ini ya mungkin, tapi itu bisa dengan mekanik atau dengan kinetik pada saat itu agendanya lebih ke situ, atau yang lagi hot topic pada saat itu di program tersebut. Dan di situ kita cukup bergerak, kita cukup progress discussion-nya dari gerakan-gerakan mekanik. Kita arahkan gerakannya itu justru dari airflow waktu itu. Jadi lucunya kita juga membuat gebrakan waktu itu, dan itu jadi menginspirasi tahun-tahun berikutnya yang akhirnya banyak ngikutin setelahnya. Jadi ya saya rasa diskursus dalam arsitektur tentu cepat berubah. Pengalaman kita, demand yang dibutuhkan di dunia kerja kita juga tentu berubah. Apa ada efeknya ke sekarang? Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Apapun kita yang sekarang adalah kita dibentuk dari masa lalu, pasti ada. Dan tentu ya kita selalu berusaha selalu inovatif, selalu progresif dalam batas-batas yang diberikan lah. Apakah itu juga yang dituntut dari Veritas pusat? Pasti. Itu juga bagian dari, bisa dibilang Veritas ini cukup besar ya ukurannya ya. Veritas ada 350 orang. Secara global. Ada di 6 negara. Kantor pusatnya di Malaysia. Dan di Kuala Lumpur itu mungkin porsinya terbesar, ada 200 orang di situ. Dan bisa dibilang perusahaan ukuran segini itu perusahaan korporat lah. Ya. Dan otomatis klien dan proyeknya juga korporat. Skala Jadi besar. iya, bisnis to bisnis biasanya. Jadi pasti tuntutan untuk selalu inovatif, deliverable, professionalism itu selalu ada di situ. Saya bisa bahas lagi sedikit lagi. Ya. Di DRL itu lucunya adalah tesisnya itu dikerjakan berdasarkan tim. Oh, bukan perorangan? Bukan perorangan. Dan tentu ini
banyak yang clash, pasti banyak yang berantem. Apalagi arsitek egonya pasti tinggi sekali. Nah, mungkin balik lagi nih kenapa namanya Ilatas tadi juga sebenarnya. Mungkin di situ saya juga belajar meredam ego. Dan di situ saya melihat bahwa termasuk kerja setelahnya, untuk menghasilkan sebuah lingkungan binaan, sebenarnya peran arsitek definitely ada, but it's not that big. It's not that big. Banyak sekali stakeholder lain yang sebenarnya berpengaruh dalam menghasilkan apa. Terutama mungkin ya UUD, ujung-ujungnya duit, the project owner, regulasi. Dan tentu prosesnya juga ada teman-teman desainer lain dari interior, dalam keluar, luar ke dalam, dari landscape, dari lighting, yang sebenarnya balik lagi ke nama Ilatas tadi, gabungan berbagai keahlian. Bahwa di situ kita mau menunjukkan keterbukaan gitu. Saya bukan anti dengan firma atau orang yang berpraktek menggunakan nama, menurut saya itu sah-sah aja. Tapi saya lebih percaya bahwa sesuai, saya juga gabung Veritas juga dengan nama Veritas Design Group. Itu juga lagi-lagi Veritas ini juga multidisiplin. Ada arsitektur, ada master plan, ada interior, landscape, green building, project management, sama quantity surveying. Jadi di situ juga masih sepikiran lah ya dengan apa yang saya percaya bahwa ya ini adalah hasil dari gabungan berbagai keahlian. Kalau kita baru-baru ini sekitar tahun 2024, saya mendengar dan membaca bahwa memenangkan juara pertama sayembara Taman Kota Intan ini yang diselenggarakan oleh YAI itu boleh di-sharing apa dan bagaimana? Ya, thank you. Jadi waktu itu tahun lalu sih, 2024, dalam rangka menjelang Jakarta Architecture Festival ya. Dan kompetisinya diselenggarakan oleh IAI bersama dengan Pemda DKI. Dan lahannya itu, lahan di Taman Kota Intan itu dulunya itu bangunan tua, tapi kondisinya sudah sangat rundown, bahkan sudah mungkin tinggal puing-puing, tinggal dinding-dinding aja sisanya. Udah gitu sempat dipakai untuk terminal, sempat dipakai untuk Pujasera juga, sebagai lahan kosong aja gitu. Jadi pada saat kita lihat kompetisi ini sangat menarik. Isu bangunan tua ini juga sesuatu yang saya cukup peduli gitu loh. Dan juga senada ya dengan isu green building. Demolition atau bangun baru itu kalau kita bisa guna alih fungsi yang lama, kenapa tidak gitu kan. Nah jadi balik lagi kita studi, kita temui bahwa bangunan di situ itu dulunya sempat adalah sebuah gereja. Dahulu kala. A long time ago ya, di zaman Belanda. Jadi proposal kami ajukan itu direstorasi. Jadi puing-puing itu direstorasi, dikembalikan seperti kondisi awalnya sesuai di masa jayanya. Lalu sesuai dengan demand sekarang, dialih fungsikan. Mungkin mirip dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman Pak Gatot ya, dengan post blok misalnya. Dan proposal kita di situ di tengahnya ada square, dengan sejarah juga memang ada square. Jadi kita kembalikan square ini sebagai tempat berkumpul publik. Posisinya juga pas di depan sungai, jadi ada promenade. Dan kita juga percaya tempat ini bagian dari Jakarta tua ya. Dulu ada masa jayanya, sekarang manusia itu cenderung pergi ke tempat baru gitu. Tempat yang lama tuh ditinggalin lagi. Yang baru cenderung ke arah suburbia, urban sprawl lah, itu problem gitu loh. Jadi kita percaya it is best di tempat seperti Jakarta ini orang hidup, kerja dan bermain di tempat yang sama, live, work, play.
Jadi di situ ada housing di atasnya, ada co-working space juga, dan kita pastikan yang baru itu tampil kontras, menghormati tempat yang aslinya, yang heritage-nya. Dan ya waktu itu judulnya namanya Naung Loka Pusaka ya, atau tempat bernaung Oh, no. yang sebagai bagian dari pusaka lah yang harus kita jaga ya, begitu. Dan ini bersyukur sekali bisa juara 1 di sini. Mewakilkan Veritas Indonesia kan? Oh ya, itu kami yang kerjakan dari Veritas Indonesia. Ya, ya di Veritas memang kadang-kadang kita bisa berkolaborasi, bebas untuk berkolaborasi dengan kantor yang di Jepang misalnya, atau kantor yang di Australia. Cukup fleksibel, tapi ya kebetulan yang Naung Loka Pusaka ini dikerjakan oleh Veritas Indonesia. Ya, selamat sekali lagi anyway. Thank you Luar Nando. biasa. Terus kalau kita bicara project lain yang kita lihat di sekitar kita, terutama yang di daerah Tangerang ini bersama Sinarmas, saya melihat project seperti Geopenam, seperti Cubic, itu kalian mendesain secara keseluruhan atau bagaimana? Atau bisa boleh sharing? Boleh. Cubic kebenaran itu kami berperan sebagai local architect. Oh, local architect. Jadi ada konsep arsitek waktu itu, perusahaan asing, firma asing dari Broadway Malian. Dari? Broadway Malian. Oh, grup yang kantor Singapura. Ya, I know. Waktu itu pimpinannya Yokum ya, sekarang Monik. Ya. Jadi kita mulai dari skematik, lanjut terus sampai ke pengawasan lapangan, detail drawing semuanya itu. Skematik pun kalian involved? Iya, skematik itu. Local architect? Iya, skematik. Jadi mereka siapkan konsep. Oh, mereka konsep. Conceptual report. Oh, okay. Terus ada basic ke dana tapak potongan. Dan Broadway Malian turut serta pada saat pengembangan desain, ada beberapa kali koordinasi. Kita juga mungkin ada pertanyaan, material ini boleh atau enggak. Seperti layaknya hubungan arsitek lokal dan arsitek ini ya, desain arsitek ya, konsep arsitek. Lalu lucunya juga sampai penggunaan warna-warna merah itu juga. Oh ya, itu dikte dari Broadway Malian, betul. Sesuai dengan materi visual konseptual mereka. Mereka juga sudah kasih indikatif material maunya pakai apa, tapi kan kita harus cari yang sesuai yang ketersediaan di sini. Kadang-kadang mungkin produk penyesuaian kita perlu approval juga. Terus mungkin saya bisa sentuh ya, memang ada Green Office Park juga. Ya, Green Office Park. Dominan proyek-proyek itu yang kita terlibat itu mulai dari retail seperti Cubic, atau workplace seperti Green Office Park, atau mungkin Hotel Haris yang Nando foto juga. Haris yang di Bekasi. Iya. Cenderung ya proyek-proyek kita itu cukup komersil, dan kliennya juga selalu project owner-nya adalah korporasi ya. Yang jadi kami terbiasa gitu bahwa pekerjaan kami ini for the purpose of the business, the purpose of the business plan. Jadi selalu ada regular target, regular meeting. Jadi kita terbiasa sih dengan itu. Jadi mungkin itu juga sesuatu yang kami bisa cepat klik ya dengan Veritas ya, karena sebelumnya juga kami sudah terbiasa dengan pekerjaan-pekerjaan yang skala serupa. Project apa lagi yang kita bisa lihat kalau di sekitaran kita yang kita tahu dari Veritas Indonesia? Saat ini baru aja buka sebuah shopping mall di Bandung, di Jalan Soekarno-Hatta, namanya 10th Avenue. Mudah-mudahan nanti bisa difoto juga oleh Nando. Kayaknya udah sibuk sekarang sama Proporsio tapi. Terus ya saat ini kita lagi terlibat dalam proyek healthcare di Bali, ada proyek hospitality juga sama infrastruktur di Palembang.
Infrastruktur. Ya, landscape sebuah jalan besar lah di Palembang, outside of Palembang. Wow. Balik lagi, karena saya gabung dengan Veritas, keterlibatan kita sekarang jadi jauh lebih beragam. Jadi kita di Indonesia juga seperti yang healthcare di Bali juga kami perannya sebagai project manager. Tadi saya sampaikan di proyek jalan itu sebagai landscape designer. Sedangkan yang hotel sebagai interior designer. Kalau yang mall itu sebagai arsitek. Jadi scope kita jadi sekarang jauh lebih beragam dan kita juga kadang bisa masuk sebagai local architect atau local designer atau bisa juga sebagai foreign. Kadang-kadang klien ada yang mau pengen ada flavor yang berbeda, mereka cari yang dari luar negeri misalnya, kita juga bisa berperan seperti itu. Kemudian menyambung tadi cerita soal event art ID yang beberapa pendekatan-pendekatan yang sudah dilakukan. Kalau pendapat dan kesan seorang Endut Tirta mengenai event art ID ini bagaimana sekiranya? Menurut saya sih sangat-sangat positif ya. Event art ID? Oh yes, karena seringkali arsitek itu buat acara untuk arsitek. Yang bikin arsitek, yang datang arsitek juga. Saya bisa lihat di sini, saya bisa lihat keluarga, Ya. saya bisa lihat pembicara seperti Pak Anies. Di sini adalah ajang yang sangat baik, di mana arsitek itu bisa mengedukasi orang-orang yang kita serve, yang kita layani, atau sebaliknya kita mendapat feedback balik, jadi interaksi dua arah, bahwa yang mereka mau apa. Ini menurut saya ajang yang sangat baik. Jadi di sini kita lebih lebih napak lah ya, nggak terlalu mengawang-awang ya. Di sini ada supplier bahan bangunan juga, jadi kita bisa lihat real demand-nya ya apa. Positif sekali sih, saya apresiasi untuk IAI mengorganisasi acara ini. Ya, luar biasa. Sebagai kata terakhir atau hal apa yang ingin bisa disampaikan untuk menginspirasi kita semua berdasarkan based on your pengalaman di segala macam blast yang sudah dilalui dari kuliah, bekerja, sekolah S2, kemudian hingga Veritas Indonesia, apa yang sekiranya tentang kehidupan ya, terutama di luar arsitektur atau baik. Ya, saya sudah sempat berkecimpung di dunia profesional di London, di Inggris Raya. Sekarang saya juga tergabung dalam sebuah grup internasional yang berbasis di 6 negara. Jadi saya bisa ada pembanding lah ya, di Indonesia ini bagaimana kita. Definitely dari tahun ke tahun ada progres. Saya bisa merasakan. Tapi problem kita bersama itu adalah untuk waktu yang lama industri arsitektur kita ini belum terlalu terregulasi. Jadi praktek arsitektur itu seperti it's almost like a jungle kan. Jadi makanya kita bisa lihat kayak iklan-iklan banting-banting harga atau sikut-sikutan. Jadi ini disiplin yang definitely masih perlu banyak PR ya untuk kita bersama. Dan kita semuanya harus dukung bersama sih saya rasa. Bukan cuma dari arsitek, tentu semua tahu ya, semua mau industri ini menjadi lebih matang. Kita mesti dukung asosiasi profesi, IAI, DAI, lalu kita harap juga bisa ada dukungan serupa dari pemerintah, dari PUPR, dan ini meneruskan tongkat-tongkat perjuangan yang dulu diperjuangkan almarhum Mas Juju dan teman-teman sekarang yang lagi memimpin, dan nggak bisa sendirian, tentu juga media partner seperti Proporsio ini yang bisa mengedukasi halayak publik dan terus mendewasakan profesi kita bersama sih. Saya rasa pesan saya ya sama-sama kita perjuangkan, kita bantu. Ya, luar biasa dan terima kasih sekali lagi. Terima kasih banget Nando untuk dikasih kesempatan bicara. Oke.